Mau smartphone dengan kemampuan gaming grafisnya max alias rata kanan, kemudian kamera juga oke, meskipun gaming banget, baterainya bisa tahan sampai 2 hari. Nah, ini dia iQOO 15, smartphone pertama di Indonesia yang punya chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, paling pertama. Halo semuanya, balik lagi di program Tech Talk, di mana kita akan membahas gadget dan tren-tren teknologi terbaru. Dan kali ini kita akan membahas smartphone iQOO 15 atau iQOO 15, sebuah smartphone pertama di Indonesia yang memakai chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 dari Qualcomm. Nah, ini dia. Oke, sebelum kita ngebahas HP-nya, kita akan bahas dulu soal chipsetnya, yaitu Snapdragon 8 Elite Gen 5 dari Qualcomm. Jadi ini adalah chipset terbaru sekaligus yang tertinggi dari Qualcomm, diumumkan ketika bulan September lalu. Tapi jangan sampai ketukar sama chipset satu lagi nih, yang namanya Snapdragon 8 Gen 5. Itu dua chipset yang berbeda loh. Jadi kalau Elite itu bisa dihafal, ingatnya Elite itu adalah seri yang tinggi daripada yang tadi disebutkan. Pertama, iQOO adalah yang bertahun-tahun sukses menjadi brand membawa chipset Snapdragon terbaru ke Indonesia. Jadi ada iQOO 11, 12, 13, kemudian 15. Ini emang komitmen banget mereka menjadi selalu yang pertama membawa ke Indonesia. Dan apa benefitnya? Selain mereka jadi yang pertama, mereka jadi punya kesempatan untuk mematok harga dari smartphone dengan chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Nah, HP-nya di mana? HP-nya sudah ada di sini. Nah, ini dia. Kita akan bahas dulu, paling pertama bahas desain dan layarnya. Oke. Kita bahas desain dari iQOO 15 atau iQOO 15. Ada juga iQOO 13 yang desainnya memang kalau kalian ingat, kalian lihat lagi, mirip sama iQOO 15 sekarang gitu kan. Jadi kenapa ya? Kayaknya beberapa smartphone di Indonesia ini, dan nggak semua Indonesia aja sih, tapi luar negeri juga, kayaknya untuk seri-seri high end itu mereka kayak ngambil aman aja gitu. Kalau desainnya udah bagus, kayaknya nggak perlu banyak dikulik-kulik gitu. Nah, demikian juga dengan iQOO yang juga menjadi saudara dari Vivo ya. Di sini ada iQOO 15 dengan desain, ada tulisannya Monster Inside dan ada logo bendera-bendera. Kalau kalian ingat seri sebelumnya iQOO 13 tuh dia kan kerjasama sama BMW M Motorsport. Nah, di situ ada logonya BMW dan kali ini ada logo bendera yang ya punya iQOO sendiri. Nah, kemudian kalau diingat lagi iQOO 13 kan desainnya auto flat, tapi di pinggirannya agak melengkung. Nah, sekarang iQOO 15 desainnya beneran flat seperti ini. Dan kalau dilihat desain dari bingkai atau bumper kamera belakang itu masih sama. Bentuknya kayak persegi dengan sudut membulat, dan kali ini ada ring light di bagian pinggir yang bisa nyala-nyala, bisa di customize. Nah, jadi kalau tadi desainnya hanya berubah dikit, bagian frame-nya juga tepinya masih sama, punya grip yang sama, tapi kayaknya dengan sudut lebih melengkung, jadi lebih enak, lebih ergonomis dipegang. Kayaknya desainnya sekarang terasa makin premium nih. Yang sebelum udah premium, sekarang makin premium lagi. Ngomongin bagian layar dari iQOO 15 atau iQOO 15, di sini ada layar berukuran 6,85 inci menggunakan panel LTPO AMOLED resolusi 2K, refresh rate 144 Hz. Dari awal itu disebut ini adalah salah satu smartphone gaming atau HP gamingnya. Memang spesifikasi layarnya juga sendiri sudah resolusi tinggi, udah AMOLED, kemudian refresh rate 144 Hz. Ya, kalau diingat-ingat itu sebuah spesifikasi layar yang dari tahun lalu udah familiar banget buat kita-kita yang lihat spek dari HP gaming gitu. Kemudian layar ini emang ukurannya ideal banget, 6,85 inci untuk dipegang main game dengan layar segitu tuh pas banget. Sekarang kita ngomongin antarmuka di dalamnya iQOO 15. Jadi kalau di sini lihat ada Origin OS. Nah, ini beda. Jadi bukan Fun Touch. Jadi karena iQOO adalah saudara dari Vivo, artinya ketika Vivo membuat pengumuman, iQOO juga bagian. Nah, kalau kemarin Vivo ngomongin soal Origin OS, iQOO 15 juga dapat Origin OS. Ini adalah sistem operasi yang berbasis Android 16 tapi dipoles menjadi tampilan yang lebih segar oleh iQOO dan Vivo. Jadi Origin OS ini membawa sebuah tampilan berbasis Android 16 yang dipoles lagi menjadi lebih segar tampilannya. Dan fitur yang paling menarik dari Origin OS adalah fitur bernama Flip Card. Yaitu Flip Card adalah sebuah opsi membuat wallpaper itu jadi ada efek gerak-geraknya. Selain ada Flip Card, di sini juga ada Origin Island. Jadi sebuah fitur notifikasi yang ada di sisi atas layarnya dengan sebuah bagian hitam yang nantinya akan timbul di tengah-tengah layar. Ada tidak hanya berfungsi sebagai menampilkan notifikasi, tapi kita juga bisa mendrag file ke bagian tersebut. Jadi kayak berbagi file ke aplikasi lain melewati Origin Island. Ngomongin kamera dari iQOO 15 atau iQOO 15, ini yang membuat kita agak-agak berdecak kagum ibaratnya. Jadi ini spesifikasinya, jadi chipsetnya chipset buat gaming, layarnya kayaknya gaming enak banget, tapi kameranya tuh nggak diturunin sama sekali, alias nggak disunat gitu. Sekarang ada kamera 3 buah, kamera belakang. Jadi ada 50 megapiksel, 50 megapiksel juga, 50 megapiksel juga. Perbedaannya adalah kamera utama 50 megapiksel ya ada OIS,
kemudian 50 megapiksel adalah lensa ultrawide, dan 50 megapiksel satu lagi adalah kamera telefoto. Bayangin, sebuah HP high-end yang kayaknya nge-brandingnya lebih kenceng, mereka bilang ini HP monster buat power gaming, tapi kameranya punya kamera telefoto yang bisa zoom 3 kali dan hasilnya ternyata oke banget. iQOO 15 dengan emblem Monster Inside. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 dari Qualcomm. Untuk varian yang gue pegang ini menggunakan RAM kapasitas 16 GB dengan memori internal 512 GB. Jadi jangan kaget kalau harganya memang bukan mahal ya, tapi relatif agak tinggi, yaitu sekitar 13 jutaan gitu. Nah, dengan RAM yang besar, kemudian memori internal yang juga besar, tidak heran sih kalau ketika cek itu nggak ada dukungan micro SD, karena kapasitas segitu itu udah cukup banget. Apalagi buat main game-game berat yang kayaknya sampai berapa tahun ke depan akan filenya makin gede, itu sudah cukup banget. Sekarang kita ngomongin baterai dari iQOO 15. HP dengan spek yang tinggi, kemudian kameranya oke, tadi udah lihat, chipsetnya buat gaming juga, layarnya buat gaming. Baterainya 7000 mAh. Ini baterainya tuh gede banget, kayak tren-tren smartphone sekarang baterai 7000, tapi kebayang nggak sih gimana rasanya HP dengan chipset yang monster, baterainya gede. Wah, ini seharian bisa dipakai apa aja nih, enak nih. Nah, baterai 7000 mAh itu punya fast charging 100 watt. Ternyata ada masih support lagi nih. Wireless chargingnya 40 watt. Gila. Gitu. Dari hasil benchmark simulasi uji daya tahan baterainya sendiri, iQOO 15 bisa bertahan sampai 27 jam. Jadi makanya tadi dibilang di awal bisa bertahan sampai 2 hari. Tapi ini harus dicatat, ini hanya sebuah simulasi daya tahan. Tentunya untuk penggunaan yang berbeda tiap orang hasilnya juga akan berbeda. Tapi paling nggak waktu kita coba, kita hanya butuh ngecas seharian itu hanya sekali aja. Dan itu fast charging. Nah, untuk mengisi sekitar daya 60%, baterai 60% itu hanya butuh waktu sekitar 30 menit. Jadi, wah, ini HP seharian udah kenceng, mau main game, mau bikin konten, kayaknya asik banget nih ya. Gimana rasanya iQOO 15 atau iQOO 15 dipakai buat main gaming? Jadi kita coba buat main game Delta Force Mobile. Kenapa pakai game itu? Karena game ini punya kompatibilitas dengan smartphone tertentu yang di situ pengaturan grafisnya bisa frame rate sampai 165 Hz. Tapi untuk iQOO ini, iQOO 15, kita coba cek di situ ternyata hanya bisa sampai 120 Hz. Oke, itu udah oke. Nah, itu tadi refresh rate-nya. Bagaimana dengan grafisnya? Jadi di Delta Force Mobile main di iQOO 15, iQOO 15 ini, grafisnya itu bisa dipasang di paling tinggi max, tapi ini nggak bisa sama-sama tinggi ya. Jadi kalau misalnya grafisnya max, frame rate-nya itu di sekitar 90 Hz, tapi kalau frame rate-nya dipasang di 120 Hz, grafisnya itu akan turun ke HD. Artinya kita kasih opsi mau grafis yang tinggi atau mau yang frame rate tinggi, salah satu. Tapi ini bisa jadi tolak ukur kalau nantinya ada smartphone lain dengan chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang mau melawan iQOO 15. Oke, jadi gimana sih menurut kita nih? Dari segi performa kita nggak bisa raguin, iQOO 15 dengan chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 ini udah powerful banget. Kita tinggal nunggu siapa yang bakal jadi pesaingnya di Indonesia. Kemudian bagian layarnya udah nggak bisa dibantah. Layar spesifikasinya udah tinggi, buat gaming enak, buat nonton apalagi lebih enak lagi. Nah, ngomongin apa lagi? Baterainya itu juga gede. Baterainya gede, kemudian tadi main game juga nggak panas, hanya hangat-hangat doang nih, hangat-hangat kuku. Kemudian ngomongin kamera nggak tinggalan, HP dengan spek yang digadang-gadang buat main game, ternyata punya kamera yang oke gitu. Meskipun ada beberapa kualitas mungkin kalian akan merasakan agak-agak beda sama mungkin saudaranya dari Vivo yang punya backingan Zeiss. Nah, di sini kadang ada backingannya, jadi ya wajar sih. Tapi menurut kita HP dengan spek gaming, chipset tinggi, baterai besar, kemudian kamera oke, iQOO 15 adalah smartphone flagship gaming yang all-rounder. Jadi artinya bisa buat semuanya. Main gaming, kamera bisa, ini bisa. Nah, kayaknya udah sih itu aja yang bisa diomongin dari iQOO 15 karena udah apalagi ya. Namun kekurangannya kayaknya agak susah ya. Ini udah all-rounder, jadi oke banget buat yang mau nyari HP atau smartphone yang serba bisa. Oke, kalau gitu itu aja yang bisa kita bahas dari iQOO 15 di program Tech Talk kali ini. Kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.